Hai Sobat YouTube, kali ini aku mau tunjukin kalian gimana sih cara aku potong rambut. Ini aku potong rambut sendiri ya. Sekitar sudah 4 atau 3 tahun saya itu potong rambut sendiri. Soalnya kalau di salon ya sering kadang mau request model seperti ini tapi tidak sesuai keinginan, dan setiap umpamanya saya mau potong sependek ini ya, malah jadinya sependek ini. Aduh, kayaknya sedih banget deh kalau kayak gitu. Dan umpamanya kalau misalnya kalian mau belajar untuk pangkas rambut kalian sendiri, kalian bisa lihat video ini dari awal sampai akhir. Aku bakal jelasin sedetail mungkin sebisa aku ya. Dan ini hasilnya dia seperti di blow in. Kalian bisa lihat ini tanpa di babyliss ataupun apa semua, enggak ya. Ini benar-benar setelah keramas, pangkas, terus di blow kering dan disisip lagi sedikit supaya hasilnya dia seperti ini. Dia masuk ke dalam ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Nih, hasilnya dia belum masuk. Dan ini juga bukan model rata plong gitu ya, tapi dia modelnya layer. Di sini dia agak pendek, dan ini agak panjang, dan belakangnya agak panjang. Tanpa panjang-panjang lagi, lihat yuk gimana cara aku potong rambut sendiri. Hai, ini aku rambutnya dirapi-rapiin dulu ya. Terus ini panjang rambutku segitu, dan bentuknya layer. Sebelumnya aku potong rambut sendiri juga. Dan ini dalam rambut keadaan basah ya. Ini aku baru keramas, dan sekarang aku bagi jadi 2 section dulu. Oke, jangan lupa untuk yang sebelahnya, yang sebelah kanan, aku jepit dulu pakai jepit rambut supaya dia tidak tercampur sama rambut sebelah kirinya. Oke, disisir lagi. Dan ambil sebagian yang bagian depannya. Oke, lalu yang bagian depan itu kita jepit dulu ya ke samping. Oke, seperti ini. Oke, terus kita lanjut yang bagian belakangnya. Jangan lupa disisir supaya rata ya, biar saat dipangkas dia sama panjangnya, tidak panjang pendek. Sisirnya begini caranya ya. Sisirnya itu angkat ke atas sedikit ya, seperti ini, angkat ke atas sedikit, lalu tarik sampai ke ujung, bengkokkan sedikit ke dalam. Lalu potong biar rata saja. Seperti ini cara potongnya. Oke, potong rata. Potong sampai rapi ya. Terus kita sisir, lihat dulu apakah sudah rapi. Oke, disisir dulu. Dan kita cek sekali lagi apakah masih ada yang panjang pendeknya. Dan sisirnya seperti yang tadi ya. Tarik sedikit ke atas, lalu bengkokkan ke dalam. Tuh, nampak kan masih ada yang belum rapi. Masih ada sisa sedikit-sedikit, tinggal dirapi-rapiin aja. Oke, seperti ini. Oke, selesai yang untuk sebelah kiri bagian belakang. Kita lanjut yang sebelah kanan bagian belakang juga. Jadi kita bagi dulu yang di depannya. Oke, setelah sudah dibagi, jepitkan lagi ke belakang. Oke, setelah itu sisir lagi rambut yang bagian belakang sampai dia rapi ya.
Oke, sisir seperti yang tadi, angkatkan sedikit ke atas, lalu pelan-pelan lengkupkan ke bagian dalam. Oke, guntingnya juga sama ya, guntingnya diratakan saja seperti ini. Kalau misalnya masih belum mahir, guntingnya jangan terlalu panjang ya rambutnya, sedikit-sedikit dulu sambil belajar dulu kita. Oke, selesai. Sisir-sisir lagi supaya rapi, dan kita cek sekali lagi apakah masih ada sisa yang panjang pendek. Tarik ke atas lalu lekukan ke dalam. Lihat, ini masih ada sedikit yang tidak rata atau tidak rapi. Oke, kita rapikan dulu ya. Oke, seperti ini caranya. Oke, selesai. Terus coba kita bandingkan dengan kanan dan kiri, apakah sudah sama panjang. Oke, gimana menurut kalian? Sepertinya sudah sama ya. Oke, mari kita lanjut untuk rambut bagian depannya. Oke, kita lepas dulu jepitannya yang untuk bagian rambut depan. Kita sisir-sisir lagi dan ambil sedikit rambut yang di bagian belakang sebagai patokan untuk seberapa pendeknya yang mau kita gunting untuk di bagian depannya. Oke, sisir-sisir lagi sampai semuanya rata. Oke, jangan lupa untuk bagian atasnya disisir rapi ya. Oke, sama, angkat sedikit ke atas lalu bengkokkan sedikit ke dalam. Oke, ikutin aja panjang dari rambut yang belakang sebelumnya yang kita potong. Oke, seperti ini. Sisir sedikit. Sekarang kita lanjut yang sebelah kanannya. Ambil sedikit rambut di bagian belakang sebagai patokan kita untuk seberapa pendeknya harus kita pangkas untuk yang bagian depan. Oke, lalu angkat sedikit ke atas, sisir pelan-pelan, bengkokkan sedikit ke dalam seperti ini. Lalu ikutin aja bagian terpendek. Nah, seperti itu kan ada bagian terpendeknya ya, ikutin aja yang itu. Dipotong rata saja. Oke, sedikit lagi. Oke, selesai. Ini sisir dari ujung garis kita, ujung rambut garis. Oke, sisirkan ke depan semua. Lalu ambil bagian tengahnya, kanan dan kiri. Ini tujuannya untuk lihat ya, untuk rambut bagian depan apakah sudah sama panjang antara kiri sama yang kanan. Oke, disisir sampai rata semua, sampai rapi. Bagian-bagian belakangnya juga disisir. Seperti ini ya, ikutin aja caranya. Tarik ke ujung dan lihat, ikuti bagian yang terpendek. Gunting saja sampai bagian yang terpendek sama rata. Oke, siap, selesai. Mari kita buat garisnya tengah lagi. Tengahnya
sisir lagi. Terus untuk bagian ini kita ambil setengah rambut lagi ya, yang bagian depan. Oke, sisir. Lalu tarikkan ke depan lagi sambil bengkokkan sedikit ke dalam. Oke. Ini tujuannya untuk merapikan lagi ya. Dan seperti yang tadi, ikuti bagian yang paling pendek. Oke, seperti itu. Oke, selesai. Oke, sekarang mari kita lanjut yang sebelah kanannya. Ambil setengah bagian depannya, lalu disisir supaya rapi. Dan tarik sedikit ke atas, lalu bengkokkan sedikit ke dalam. Oke, seperti ini. Ini sudah rapi ya, cuman masih ada sedikit panjang pendeknya. Oke, sudah selesai ya. Ini rambutnya. Sekarang aku mau blow kering dulu ya. Dan ini blownya. Blow sampai rambutnya benar-benar kering ya, jadi kita bisa tahu apakah rambutnya itu sudah sama rata pas keringnya. Setelah selesai, kita sisir dulu ya. Ini fungsinya itu supaya rapi dan supaya tahu juga apakah rambutnya sama rata. Dan ini rambutnya sekarang masih belum rapi ya. Oke, dan ini aku mau belah dua lagi. Seperti ini. Lalu disisir-sisir lagi. Oke, ini masih bengkoknya nggak karuan ya. Sekarang kita akan buat rambutnya itu blow ke dalam. Itu masuk ke dalam. Caranya seperti ini ya. Ambil setengah bagian dulu. Pisahkan dan jepit, lalu sisir seperti tadi, sisir supaya rapi dan rata. Tarik sedikit ke atas, oke, dan bengkokkan sedikit ke dalam. Ini guntingnya bukan rata lagi ya, tapi dia menghadap ke atas seperti ini. Oke, gunting. Cek sekali lagi, tarik sedikit ke atas, lalu bengkokkan sedikit ke dalam, dan gunting ke arah horizontal. Oke, seperti ini ya. Ini fungsinya itu biar rambut kita setelah dipangkas, dia itu bentuknya bengkok ke dalam. Nah, sudah nampak kan, dia agak sedikit bengkok ke dalam. Dicek lagi. Oke. Dan untuk setengah lagi, caranya sama ya. Disisir rapi dulu. Lalu ditarik sedikit ke atas, bengkokkan sedikit ke dalam. Oke, seperti ini. Ini rambutnya sudah dalam keadaan rapi ya. Cuman ini mau dibentuk dulu supaya hasilnya dia bengkoknya ke dalam. Guntingnya seperti ini caranya, ikutin aja. Sekarang lihat hasilnya, sudah bengkok ke dalam kan? Dan yang kanan belum ya, karena masih belum disisip. Nah, ini aku kasih tahu perbedaannya. Ini bagian kiri sudah bengkok ke dalam, dan yang kanan masih belum beraturan.
yang sebelah kanan caranya sama ya. Ikuti caranya seperti yang sebelah kiri tadi. Finish. Ini cara untuk memastikan apakah bagian depannya sudah sama. Oke, gabungin. Oke, sudah sama ya. Dan sisir sedikit. Gimana menurut kalian? Ini rambutnya sudah rapi. Oke, selesai. Ini hasilnya ya. Gimana menurut kalian? Ini aku kasih lihat ya hasilnya untuk bagian bawah. Seperti yang aku bilang tadi, hasilnya dia akan masuk ke dalam seperti ini. Oke, ini aku usahain biar jelas ya. Nah, seperti ini. Dan depannya dia semua lengkung ke dalam. Oke, gimana setelah lihat cara aku potongnya? Mungkin kalau pertama kalian lihat ya mungkin agak ribet, tapi aku percaya kalian pasti bisa. Seperti aku juga pertama kali aku buat, ya pasti ada kegagalannya, nggak langsung satu kali belajar langsung bisa. Tapi kalian bisa potong sedikit-sedikit dulu supaya kalian bisa lihat dulu hasilnya. Dan aku juga gak mau potong terlalu pendek ya. Memang kalau aku potong tuh selalu seperti ini aja, karena aku lebih suka rambut panjang. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa share, like, dan komen di kolom komentar aku. Dan jangan lupa subscribe ya. Thank you, sampai jumpa.